Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Akmal Nabil dengan NIM 2505120424. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Oke, yang pertama di agenda pembahasan dulu. Yang pertama nanti saya akan membahas konsep dasar dan satuan data. Dan selanjutnya saya akan membahas hierarki memori komputer. Selanjutnya saya akan membahas register dan change memory. Dan selanjutnya saya akan membahas RAM, SRAM, dan DRAM. Selanjutnya saya akan membahas evolusi teknologi DDR. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis ROM. Selanjutnya saya akan membahas penyimpanan sekunder HDD vs SSD. Selanjutnya saya akan membahas virtual memory dan OS management. Selanjutnya saya akan membahas troubleshooting dan future teknologi. Oke, sebelum masuk yang terlalu dalam, kita di definisi memori komputer dulu. Memori komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi secara sementara atau permanen. Dalam arsitektur komputer, memori berfungsi sebagai jembatan antara penyimpanan jangka panjang dan prosesor CPU. Tanpa memori komputer, tidak akan mampu menjalankan aplikasi, memproses input, atau menghasilkan output karena tidak ada tempat untuk menampung instruksi yang sedang aktif. Oke, sini ada satuan kapasitas memori. Yang pertama di bit dan byte. 1 bit sama dengan 0 atau 1 binary digit. 1 byte sama dengan 8 bit, cukup untuk 1 karakter. Dan bawahnya ada kapasitas modern. Sistem saat ini menggunakan TB atau terabyte hingga PB petabyte untuk pusat data raksasa. Dan ada kilo to tera. 1 KB sama dengan 1024 byte, 1 MB sama dengan 1024 KB, 1 GB sama dengan 1024 MB. Dari bawahnya ada kecepatan Hz. Memori juga diukur berdasarkan frekuensi clock MHz, MTS yang menentukan lebar pita data. Oke, lanjut. Di sini ada hierarki memori komputer. Aturan emas hierarki, semakin ke atas lebih cepat, lebih mahal, kapasitas lebih kecil. Semakin ke bawah, dia malah lebih lambat, lebih murah, kapasitas lebih besar. Selanjutnya, di sini ada primary memory. Register memori tercepat. Lokasinya berada tepat di dalam prosesor CPU core. Tidak memerlukan bus data eksternal untuk akses. Dan fungsinya adalah untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi secara instan oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit. Register itu adalah memori dengan latensi 0 dalam siklus clock CPU. Oke, lanjut. Selanjutnya ada change memory L1, L2, L3. L1 change itu adalah terkecil KB, paling cepat, eksklusif per core. L2 change, dia lebih besar dari L1, menjembatani L1 dan L3. Dan L3 change, yaitu paling besar, megabyte, biasanya dibagikan atau di-share ke seluruh core CPU. Selanjutnya ada di RAM, Random Access Memory. RAM adalah memori utama tempat data aplikasi yang sedang terbuka disimpan, bersifat volatil atau data hilang saat listrik mati. Oke, ada SRAM, static RAM. Dia menggunakan transistor, tidak perlu refresh, sangat cepat. Digunakan untuk change. Di sebelahnya ada DRAM atau dynamic RAM. Dia menggunakan kapasitor, perlu refresh ribuan kali per detik. Murah, digunakan untuk
RAM utama. Di slide selanjutnya, perbandingan teknis SRAM vs DRAM. Ya, fiturnya kecepatan SRAM sangat tinggi, DRAM menengah. Untuk kepadatan SRAM rendah, DRAM tinggi. Untuk konsumsi daya di SRAM dia sangat tinggi dan di RAM dia sangat rendah. Dan untuk biaya, SRAM dia sangat mahal dan di RAM ekonomis. Oke, sini ada evolusi double data rate atau DDR. DDR3 2007 dia cuma 1,6 MTS. DDR4 2014 dia cuma 3,2 MT per second. DDR5 di 2020 dia 6,4 plus MT per second. DDR5 memperkenalkan manajemen daya on modul PMIC dan fitur on die ACC untuk stabilitas lebih tinggi. Di slide selanjutnya ada ROM, read only memory. Memori non volatil yang menyimpan firmware sistem dasar. PROM, programmable sekali tulis. EEPROM, erasable via sinar UV. EEPROM, erasable secara elektrik dasar dari flash memory. Slide selanjutnya ada secondary storage. Secondary storage atau penyimpanan sekunder. Itu adalah perangkat penyimpanan data non-volatil yang bersifat permanen, digunakan untuk menyimpan informasi jangka panjang yang tidak sedang aktif digunakan oleh CPU. Berbeda dengan RAM atau primer, data tidak hilang saat komputer dimatikan. Contoh utamanya meliputi HDD, SSD, USB flash drive, dan kartu memori. Dan poin-poin penting mengenai penyimpanan sekunder atau secondary storage, dia sifat non-volatil atau data tetap tersimpan secara permanen meskipun daya listrik dimatikan. Fungsi utamanya adalah menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Berfungsi untuk pencadangan atau backup dan pengarsipan data. Dan untuk karakteristiknya, dia memiliki kapasitas besar dengan biaya lebih rendah per gigabyte dibanding memori utama. Namun, kecepatan aksesnya lebih lambat. Hard disk drive atau HDD. Mekanisme magnetik menggunakan piringan atau plater yang berputar dengan lengan mekanik. Yang berputar dan lengan mekanik aktuator arm untuk membaca data. Kecepatannya di 5400 sampai 7200 rpm. Latensi tinggi karena harus menggunakan piringan berputar. Selanjutnya, di sini ada solid state drive atau SSD. NAND flash teknologi atau NAND tanpa bagian bergerak. Data disimpan dalam sel elektronik. SATA SSD limitasi 600 MB per second. NVMe SSD atau PCIe kecepatan hingga 7000 plus MB per second. Ya, di sini ada gambar-gambarnya, ada 2220, 2242, 2260, 2280, 22100. Sini selanjutnya penyimpanan optik dan magnetik. CD, DVD, atau Blu-ray menggunakan laser untuk membaca bits dan lens pada permukaan disk. Di sebelahnya ada magnetic tape, sangat lambat, sekuensial, tapi sangat awet dan murah untuk backup data Massive Enterprise. Selanjutnya virtual memory dan pegging. Solusi RAM penuh. OS menggunakan sebagian kapasitas SSD atau HDD sebagai ekstensi RAM sementara. Page file area di disk untuk data
yang jarang digunakan. Tracing kondisi saat sistem terlalu sibuk memindahkan data dari disk ke RAM, membuat PC lag. Selanjutnya, peran sistem operasi atau OS. Alokasi memastikan setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang cukup, dan untuk proteksinya dia mencegah satu aplikasi mengakses atau merusak data aplikasi lain di RAM. Dealokasi yang membersihkan memori setelah aplikasi ditutup, mencegah memori leak. Selanjutnya, masalah umum pada memori ini. Blue screen ya pasti ya. Blue screen atau BSID sering disebabkan oleh modul RAM yang rusak atau tidak stabil. Beep codes. Motherboard memberi kode suara jika RAM tidak terdeteksi. Hardware reserve. RAM terbaca tapi tidak bisa digunakan sepenuhnya, biasanya masalah slot atau setting BIOS. Selanjutnya, masa depan teknologi memori. MRAM atau Magnetoresistive RAM. Kecepatan SRAM dengan sifat non-volatil. CXL Compute Express Link. Standar koneksi memori antara perangkat untuk AI. High Bandwidth Memory (HBM), memori yang ditumpuk secara vertikal untuk GPU. Oke, di slide selanjutnya ini ada virtual memory dan pegging. Konsep sistem operasi menggunakan sebagian ruang dari SSD atau HDD untuk bertindak seolah-olah sebagai RAM tambahan ketika RAM fisik penuh. Dan manfaatnya memungkinkan menjalankan program yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik, mencegah sistem crash atau out of memory. Masa depan MRAM dan Optane. Industri sedang bergerak menuju penggabungan kecepatan RAM dengan sifat non-volatile storage. Magnetoresistive RAM atau MRAM menjanjikan memori yang tidak pernah lupa data meski listrik mati. Namun, secepat RAM modern ini akan mengeliminasi konsep booting karena komputer akan instan menyala ke kondisi terakhirnya. Ringkasan materi, memori terbagi menjadi primer, cepat atau volatil, dan sekunder, besar atau permanen. CPU, register, dan change adalah kunci performa prosesor. SSD NVMe telah merevolusi kecepatan akses data sekunder. Yang keempat, sinergi antara hardware dan OS sangat penting dalam manajemen data digital. Oke, itu tadi pembahasannya. Kira-kira ada yang masih bikin bingung nggak? Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, langsung saja tumpahin di kolom komentar ya. See you. Terima kasih.